Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai Weierstrass Gun dengan gradient penalty. Nah, tapi teman-teman bisa lihat dulu video saya mengenai standar gun dan juga DC gun paling nggak sampai kode yang ini, class gun ya. Karena konsepnya untuk membahas gun itu sampai situ. Kalau mau lebih dalam ya bisa lihat juga yang standar gun dan juga DC gun. Tapi paling nggak harusnya teman-teman bisa melihat sampai kelas gun dulu biar tahu gun itu apa, kemudian penjelasan setiap line dari code-nya itu gimana. Ya, jadi untuk yang pertama kita buat suatu function namanya display image dulu karena saya punya penjelasan di image-image kayak gini. Nanti kita bisa tampilkan. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada wgan1.png dan wgan2.png ini adalah teorinya. Nanti kita bahas. Kemudian teman-teman juga perlu import beberapa library kayak TensorFlow untuk membuat suatu neural network layer untuk si diskriminator dan juga generator. Kemudian juga butuh apa lagi ya? Kayak Matplotlib untuk ngeplot ya, untuk ngeplot hasil dari ini data bangkitan kita dan seterusnya. Nah, dataset yang kita pakai adalah dataset dari MNIST ya. Fashion MNIST. Jadi ini ada gambar pakaian kayak baju, dress, gaun, sepatu boot, sepatu high heels, misalkan sendal, coat, hoodie, macam-macam lah ya. Tapi dalam bentuk hitam putih dan pixel yang kecil. Cuma kalau nggak salah 28 kali 28. Nah, kemudian pixelnya sendiri itu kan sebenarnya bisa 0 sampai 255 ya. Tapi kita standardize jadi antara 0 sampai 1, makanya kita bagi dengan 255. Jumlah maksimum dari pixel. Itu. Kita taruh dulu. Oke, coba kita lihat ya. Extern itu panjangnya berapa? Oh iya, iya, trend ini sebenarnya kayaknya nggak dipakai ya. Karena dalam GAN sendiri itu kan kita bikin label sendiri, yaitu 1 dan 0, di mana 1 itu gambar asli dan 0 itu adalah gambar palsu. Ya, jadi si MNIST Fashion itu punya data sebanyak 60.000 gambar, dan setiap gambar itu punya 28 pixel kali 28 pixel. Ini height dan width. Kemudian karena ini terlalu banyak, kita ambil 10.000 aja. Nah, kemudian kita langsung ke Westerten kan, karena kita udah bahas yang sebelum-sebelumnya. Jadi di Westerten kan ini, kita punya ini ya, fungsi objektif kayak gini. Kayak dari GAN sendiri, itu kita berusaha memaksimumkan nilai D. D itu adalah diskriminator, artinya kita pengen neural network diskriminator kita bisa membedakan mana neural network, mana gambar yang asli dan mana gambar yang palsu. Sedangkan kita mau meminimalisir atau minimize function dari G, karena kita mau diskriminatornya itu nggak bisa membedakan. Jadi DGZ itu artinya diskriminator akan menjudge outputan dari G. Nah, kita kan mau agar nilainya kecil sekecil mungkin kan? Ya kan, pasti. Karena kita pengen dianggap gambar kita itu semirip mungkin dengan gambar yang asli. Jadi si diskriminator nggak bisa membedakan. Nah, ini agak kontradiktif. Si diskriminator pengen dia bisa membedakan. Si generator pengen diskriminator nggak bisa membedakan. Nah, ini kan suatu dua kutub yang berbeda ya. Makanya kalau loss function dari regresi atau klasifikasi gitu-gitu biasanya pengen loss functionnya itu menghasilkan nilai nol, misalkan MSE, MAPE. Kalau akurasi itu kan pengen dimaksimumkan ya, jadi nilainya 1. Jadi antara memaksimumkan, maximizing loss function or minimizing loss function. Tapi di sini dan ini pakai dua-duanya sekaligus. Jadi meminimalisir dan memaksimumkan. Jadi namanya min-max algorithm ya. Jadi dia mau memaksimumkan kemampuan dari diskriminator agar bisa membedakan gambar palsu dan asli dan meminimumkan kemampuan diskriminator untuk membedakan gambar palsu dan asli. Jadi bertolak belakang. Makanya kita pengen loss function-nya itu menghasilkan nilai 0,5 karena 0 sampai 1 itu kan tengahnya 0,5. Kayak gitu. Nah, cuma untuk menstabilkan agar generatornya bisa menipu tapi juga membuat diskriminatornya itu tidak bisa ditipu. Nah, itu berat ya. Makanya diciptakanlah WGAN atau Weierstrass Gun ini. Yang secara teori dia bisa lebih stabil trainingnya. Jadi kayak gitu nanti hasil datanya harusnya lebih bagus daripada GAN biasa. Nah, cuma ini ya, si WGAN atau Weierstrass Gun ini ada perkembangannya lagi namanya Weierstrass Gun Gradient Penalty. Jadi ini lebih stabil lagi ya daripada WGAN. Meskipun ya kalau kita training dengan data yang sedikit dengan arsitektur yang sederhana ya nggak terlalu bagus hasilnya. Jadi WGAN sendiri itu bedanya di sini ya, dia nggak pakai log D atau log DG gitu kan, tapi dia pakai nilai F dan FG. Di mana F itu adalah suatu ini juga ya, kayak diskriminator, tapi kalau di GAN namanya diskriminator, kalau di WGAN namanya kritik.
Jadi perbedaan istilah sedikit, namanya kritik, dan nilainya F ini akan terclipping antara kalau nggak salah 0,01 sampai 0,01 gitu. Ya, saya agak lupa, pokoknya ada batasannya. Ada batas atas dan batas bawah. Jadi di clipping nggak bisa lebih dari itu dan kurang dari nilai batas ambang atas dan batas ambang bawahnya. Makanya dia akan lebih stabil. Cuma ya tadi, eh, karena ada yang menganggap bahwa double gun itu kurang stabil, maka dikembangkan lagi pakai gradient penalty. Jadi gradient penalty itu yang warna merah ini. Kalau teman-teman lihat ini ekspektasi EX eh, tilde PD DX kemudian EZ tilde PZ DGZ itu kan sama kayak si Wagon ya. FX kemudian kurangi FGZ. Ini sama nih, DX kurangi DGZ sama, cuma bedanya ini F ini D gitu. Kemudian ini kan ekspektasi ya. Kalau teman-teman tahu ekspektasi itu kan biasanya disimbolkan dengan min ya, average ya. Makanya kan dia seper M. Nah, ini teman-teman juga lihat seper M sama sebenarnya. Cuma bedanya kita ditambahkan aja di belakangnya ini ada minus alfa dari ekspektasi X topi kemudian berdistribusi P topi dan dia itu nilainya adalah ini ya. Ini tuh yang kayak garis tegak dua itu jarak ya. Jarak dari gradien X topi dari DX topi. Nah, bingung nggak ya? Intinya kita itu harus mencari X topi dulu. Ya, pertama kita mencari X topi dulu. Habis itu kita prediksikan nilainya itu inputkan ke dalam diskriminator. Ini ada D kan? Masukkan ke neural network kita, diskriminator itu. Kan keluar output. Nah, kemudian itu akan dihitung juga gradiennya ya. Gradien dari hasilnya ini. Karena kayak misalkan neural network itu kan fungsinya contoh ya. Itu kan Y-topi, misalkan Y-topi sama dengan W0 tambah W1X. Kayak regresi kan kayak gitu juga ya. Regresi itu kan juga neural network dengan fungsi aktivasi linear dan cuma punya misalkan satu layer gitu. Jadi kita punya W0 tambah W1X. Kayak W0 itu kayak beta 0, W1 itu kayak beta 1 gitu kan. Itu kan kita bisa cari gradiennya kan, diturunkan aja. Misalkan diturunkan terhadap W0, maka turunannya menjadi 1. Tapi misalkan diturunkan terhadap W1, maka hasilnya adalah X, kayak gitu kan. Ya gitu. Jadi sama di neural network pun kayak gitu ya. Untuk yang diskriminator, tergantung neural networknya apa. Misalkan dense layer biasa kah atau convolutional layer itu kan punya persamaan masing-masing kayak gitu sih. Jadi seperti itu, setelah dicari gradiennya, nanti kan kita dapat nilai. Kita udah cari X topinya, kita masukkan ke diskriminator dapat nilai value-nya, kemudian kita turunkan berdasarkan X topi, kita dapat nilainya, kemudian kita cari jaraknya pakai ini Euclid ya biasanya, jarak Euclid yang akar square root dari X1 min X1 kuadrat dan seterusnya kayak gitu. Kemudian setelah dapat jaraknya kita kurangi satu, kemudian dikuadratkan. Kemudian kita ekspektasikan. Misalkan ekspektasinya rata-rata berarti ya seper n gitu kan, seper m. Tergantung n atau m-nya itu jumlah data kalian banyaknya berapa. Kemudian habis itu dikalikan dengan alfa, alfanya itu juga suatu hyperparameter tuning. Nanti ya dapat akhirnya ya nilai semuanya ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah yang kita belum tahu adalah nilai X topinya itu gimana cara nyarinya. Ini ya, teman-teman lihat yang bawah, X topi itu adalah berdistribusi P topi ya. Di mana X topi itu kan tadi berdistribusi P topi. Ya, distribusi P topi itu ini sih, epsilon X tambah satu min X, 1 min epsilon dikalikan dengan XG. X itu kan data real image kalian ya. Misalkan image kalian itu punya pixel 5 kali 5. Berarti kalau di flatten itu kan ada 25 ya. Satu baris 25 kolom kalau di flatten ya. Nah, kemudian ada nilainya kan. Nah, itu X. Kemudian XG itu ini kan data bangkitan kalian random yang udah dilatih jadi suatu image yang mirip dengan image asli gitu. Ya itu juga di flatten nanti dapat nilainya. Jadi kita punya nilai X dan XG. Kemudian kita nilai epsilonnya gimana? Kita belum punya. Nah, epsilon itu berdistribusi uniform 0 sampai 1. Contohnya kalau nilainya 0 berarti kan 0 kali X tambah 1 kurangi 0 kali XG. Berarti kan ini purely XG. Jadi X topinya itu adalah suatu data bangkitan 100%. Tapi kalau X-nya sorry, epsilonnya 1 berarti eh, itu adalah data real 100% karena 1 kali X kan tambah 1 min 0 kan. 0 kali XG jadi 0. Jadi cuma X. Artinya X top itu adalah ya sebenarnya data aslinya gitu. Tapi kan nggak ekstrim kayak itu ya, nggak nol saklek atau 1 saklek, tapi di antara itu biasanya. Makanya uniform antara 0 sampai 1. Nah, biar lebih jelas kita lihat kodenya.
Nah, kita perlu batch size karena kita mau nge-training neural network, nggak mungkin satu-satu, nanti berat ya. Contohnya kita punya 10.000 data, kita training, maju, kemudian kita hitung gradiennya, backprop, maju lagi 10.000 kali, itu baru satu epoch. Nah, itu seberapa berat itu komputasi kita. Kemudian, em, yang selanjutnya kita perlu mendefinisikan epochnya, mau berapa kali. Di sini mungkin 30 ya, 30 kali bolak-balik gradient calculation, backprop, forward, ya forward dan backprop gitu. Kemudian noise dimension itu jumlah noise kita. Misalkan kita mau membangkitkan gambar dari vektor yang berisi 30 value. Ya kita ya misalkan 0,6, min 0,1 dan seterusnya sampai 30. Kemudian data itu dibentuk menjadi kotak, kemudian memimik gambar aslinya. Generator diskriminator ini adalah suatu neural network yang apa namanya digunakan untuk mengenerate dan juga menjudge apakah ini image asli atau enggak. Itu. Kemudian GAN ini adalah clipping aja dari generator dan diskriminator kita gabungkan. Kemudian dataset ini adalah dataset dari X ya. Jadi data X kita misalkan masih di 6P array, kita ubah ke TensorFlow gitu. Kemudian kita shuffle. Habis itu kita potong-potong sesuai batch size kita tadi. Kemudian alpha adalah hyperparameter tuning. Nanti untuk dikalikan dengan tadi ya gradient penalty. Mau di penalty seberapa besar. Kemudian optimizer dan optimizer pada diskriminator dan generator itu bisa beda. Jadi punya optimizer masing-masing. Nah, train G itu artinya kalau teman-teman ingat kan ngejudge orang itu kan lebih gampang daripada kita membuat karya ya. Jadi pembuat karya itu butuh waktu, butuh ide. Tapi orang ngejudge kan bisa 1 detik gitu. Jadi generator itu butuh lebih banyak training, butuh lebih banyak waktu untuk melakukan tadi itu training itu agar hasilnya bagus. Sedangkan si D itu ya cuma butuh sekali ngejudge saja. Makanya kita perlu entrain G, artinya kita mau ngetrain G berapa kali lipat lebih banyak daripada si diskriminator. Ini untuk ngeplot image untuk setiap epoch. Kemudian di sini ada generator itu adalah keras sequential model, di mana dia itu adalah convolutional layer ya. Tapi kita lihat sedikit demi sedikit image-nya yang kita masukkan adalah suatu noise. Misalkan panjangnya 100. Jadi kalau dibagi dua ya misalkan gambar berarti 100 itu kan 10 kali 10 ya. Jadi 10 piksel kali 10 piksel contohnya. Kemudian kita ubah menjadi 7 piksel kali 7 piksel. Kemudian ke belakangnya itu ada 128 channel gitu. Kemudian setelah ini kan masih bentuk flatten, kemudian kita reshape jadikan kotak gitu. Kemudian kita batch norm artinya kita mau merapatkan distribusinya. Contohnya tadinya nilainya acak-acakan gitu, 0,3, 0,7 kita rapatkan biar mengikuti kayak distribusi normal gitu dengan min misalkan 0. Kemudian kita transpose pakai convolutional 2D transpose karena awalnya awalnya data kita itu ini ya kecil ya. Kalau teman-teman lihat nih, saya tunjukkan di DCGAN. Nah, jadi awalnya itu kan data kita itu sempit ya kayak gini. Misalkan 100 nih setnya. Kemudian kita perbesar, 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 perbesar jadi suatu gambar yang misalkan ini ukurannya 64 piksel kali 64 piksel. Yang tadinya misalkan 10 piksel kali 10 piksel jadi 64 piksel kali 64 piksel. Jadi dengan adanya convolutional 2D transpose dia akan memperbesar image tapi dia akan menyempitkan kedalaman. Contohnya di Sigen ini kita kedalamannya adalah 1 ya. Jadi artinya dia itu hitam putih. Kalau kedalamannya oh ini 3 nih. 3 berarti dia RGB ya. Artinya dia itu eh, warna pakai red, green, blue dicampur warnanya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di kasus kita 1 karena hitam putih gambar MNIST-nya. Kemudian kita sampai mana ya? Oh, di sini. Jadi yang tadinya ukurannya 7 kali 7 kali 128 karena kita pakai stride 2 maka menjadi kali 2 aja 14 ya karena paddingnya same. Ini ada rumusnya tersendiri untuk hitungnya. Jadi ya paling gampang adalah 7 kali 7 sorry 7 kali 2 14. Jadi ukurannya adalah 14 kali 14 kali 64. Panjangnya 14, width-nya 14, channel ke belakangnya 64. Kemudian kali 2 lagi jadi 28 kali 28 kali 1. Jadi ada gambar yang ukurannya 28 piksel kali 28 piksel tapi hitam putih karena dia 1 kalau 3 berarti RGB. Lalu kayak gitu, makanya kita harus menyamakan outputan dari generator dengan inputan dari diskriminator. Ini sama kan 28 kali 28 kali 1 kan, seperti saya bilang tadi. Nah, kemudian eh,
kita masukkan ke dalam convolutional 2D yang biasa. Jadi kita shrinking ya. Yang tadinya bentuknya persegi panjang besar ini dikecil kecil 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 jadi kecil ya. Nanti ngekstrak inilah informasi dari gambar yang besar. Yang tadinya 28 kali 1 diubah jadi 28 mungkin dibagi dua nih ya. Setelah dua jadi 14 kali 14 kali 4 dan seterusnya sampai akhirnya cuma jadi dua antara yes or no, antara dia itu gambar palsu atau asli. Kenapa ini satu ya? Karena satu dan nol ya. Jadi kita cuma butuh satu neuron kalau sigmoid classification, binary classification. Kemudian sigan ini nge-clipping generator dan diskriminator kita jadikan satu. Kemudian kita masuk ke gradient penalty. Jadi sampai sini itu sama ya dengan desigan tadi, deep convolutional GAN. Yang beda di sini, kita punya gradient penalty yang rumusnya adalah uh, mencari epsilon, di mana epsilon itu berdistribusi uniform dengan minimum 0 dan value-nya maksimum 1. Sama seperti rumus. Ini ya, uniform 0, 1. Kemudian yang kita perlu cari apa? Kita lihat ke bawah. Jadi kita mungkin akan bolak-balik ke atas bawah ya untuk membandingkan, mencocokkan antara teori dan juga coding. Kita cari x hat, di mana x hat itu perkalian dari epsilon dan x itu adalah gambar asli, dan satu min epsilon dikalikan dengan x gen. X gen itu adalah x dari generator ya, gambar bangkitan. Ini sama ya, epsilon kali x tambah satu min epsilon kali x generator xg sama persis. Kemudian kita di sini akan mencari gradiennya, makanya kita watching. Nanti kita akan hitung dari x hat ya. Jadi kita masukkan ke D dulu. Jadi x hat-nya itu x hat ini ya. X hat itu akan kita prediksikan pakai diskriminator. Nanti outputnya dari diskriminator itu kan ini kan ya. Itu antara probabilitas lah. Antara 0 dan sampai 1 gitu kan. Kemudian di mana nih? Tadi. Oh, di sini ya. Nah, setelah misalkan dapatkan X hat, kita sebut sebagai DX hat ya misalkan karena diskriminator X hat. Jadi kita sekarang menghitung sampai sini nih. Yang D X topi, baru sampai D X topi. Kemudian kita cari apa nih gradiennya setelah mencari epsilon, mencari X topi, kemudian mencari D, sekarang mencari gradien. Nah, mencari gradien gampang di TensorFlow tinggal pakai tf.gradient tab, kemudian di watch, kemudian tinggal di g.gradient. G-nya itu apa? G-nya itu kan ini tadi ya. Nah, ini. Yang mau digradienkan apa? Ya ini ya dx tadi ya. Sumbernya dari mana? Dari x tadi awalnya. Kayak gitu. Kemudian kita hitung gradiennya, kemudian kita normalisasi gradient norm. Ini artinya kayak ngitung jarak gitu loh, yang garis garis tegak dua ini, kanan kiri ini. Ini kayak jarak Euclid, square root dari sum dari gradient ini ya. Gradient tadi nilai ini dikuadratkan gitu. Kayak Euclidean distance. Kemudian kita rata-ratakan karena ini ya. Kita kurangi satu dulu. Ini kurangi satu dulu, kemudian dikuadratkan atau rata-ratakan dulu. Oh, dikurangi satu dulu, kemudian ya kuadratkan baru di rata-rata. Rata-ratanya terakhir. Berarti ini dikurangi satu dulu, dikuadratkan, kemudian di rata-rata. Karena ekspektasi kan. Ekspektasi kan rata-rata ya. Kalau ini varian kan ekspektasi X dikurangi ekspektasi X kuadrat gitu-gitu. Saya lupa rumusnya malahan, rumus varian dalam bentuk ekspektasi. Kemudian setelah dihitung GP itu ini ya, yang belakang, persamaan yang belakang sendiri, yang merah ini. Kemudian kita ngitung yang depannya kan, pasti. Ya, gitu. Oh ya, ini belum dikalikan alfa, nanti dikalikan alfa di sini. Jadi pertama kita membangkitkan data random, Z, kemudian kita masukkan Z ke J, generator. Maka menghasilkan X gen ya. Nah, kita lihat itu mana ini. Ini Z dari distribusi tadi dibangkitkan, masuk ke G, generator kan. Kemudian kita masukkan ke diskriminator. Kita lihat ke bawah. Ya, ini Z, kemudian masuk ke generator, kemudian nanti dia dimasukkan ke diskriminator. Mana ya, bentar. Ini X-gen. X-gen ini. Ya, ini dimasukkan ke diskriminator ya. Kayak gitu. Jadi, seperti itu. Ada kita bangkitkan Z, masuk ke G, generator, masuk ke diskriminator. Z, G, D. Jadi, ini ya. Z, G, D. Kemudian tinggal di ekspektasikan, berarti di rata-rata. Jadi, tinggal reduce dot min. Nah, ini. Kemudian ini minus ya. Karena di sini minus nih. Nah, ini minus yang G, yang belakang. Kemudian kita nyari yang
D ini tinggal ini aja ya, X masukkan ke diskriminator, kemudian dicari rata-ratanya, TF dari reduce mean, tapi dia positif ya, tadi teman-teman lihat. Jadi kita ini aja, X masukkan ke D, kemudian di reduce min. Jadi ini untuk perhitungan yang depan nih sebenarnya, kemudian ini yang belakangnya, kemudian ini DGP-nya tadi yang kita hitung ya, nih. Kemudian dikalikan dengan alfa. Jadi sama persis kan rumusnya sama ini. DX diekspektasikan dikurangi DGZ, terus diekspektasikan, terus dijadikan minus, dikurangi dengan alfa dari DGP. Kayak gitu, sama persis. Kayak gitu. Oh, ini plus atau minus ya? Oh, ya, harusnya minus ya. Oh ya, di sini uh, ada perbedaannya. Jadi ini kan plus self alpha kali DJP. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan problem min max. Tapi kalau di TensorFlow kan kita mau meminimalisir ya. Kalau nggak salah dia itu lebih bisa untuk membuat loss function itu seminimal mungkin daripada memaksimumkan. Jadi nanti kayak yang tadinya min max mungkin ya bisa jadi min min gitu. Tapi karena ini sudah terbundle, maka yang ini tetap ya ekspektasi dari DX kurangi ekspektasi dari DGZ-nya tetap DX kurangi DGZ. Tapi karena ini di luar perhitungan dari loss function aslinya, maka dia akan di switch. Kayak misalkan ini min min, jadi yang tadinya max dijadikan min kan, berarti dibalik ya. Akhirnya ini jadi plus gitu. Nah, sama untuk yang DGZ ini nanti kita juga mau menghitung loss dari DGZ doang yang membuat dia itu kehilangan DX yang atas ini ya, yang awal ini. Jadi tinggal min max dari main DGZ. Karena kita nggak bisa min max di sini, kita bisanya min min ya. Maka kita ubah jadi min min plus EZ DGZ. Jadi kayak gitu. Nanti yang ini jadi plus ya, self alpha DJP, dan ini yang loss-nya si G juga jadi plus kalau di sini karena dia sendirian. Tapi kalau dalam satu kesatuan function ini ya dia tetap min yang DGZ, tapi yang ininya plus kayak gitu di sini. Ini agak memusingkan karena TensorFlow ya memilih untuk meminimumkan suatu function objektif. Nah, nanti kalau ada kesalahan uh, sedikit atau banyak konsep ini nanti bisa dibenarkan ya, dikoreksi. Nah, kemudian di sini setelah kita mendapatkan loss function dari dloss, kita juga punya gloss. Loh, kenapa kita ngitung dua gini ya? Ya, karena memang di neural network sendiri itu kita punya dua loss gini ya, di neural network yang pada GAN ini. Jadi nanti kita berusaha membalancekan agar nilai mereka sama-sama 0,5. Kemudian pada perhitungan gradien, nah jadi setelah kita mendapatkan loss function kan kita bisa menghitung gradien ya. Kalau di neural network itu kan misalkan W new atau wake yang sorry, wake yang baru, wake new itu sama dengan wake old dikurangi dengan learning rate ya, eta, dikalikan dengan gradien dari wake tersebut yang wake old. Jadi kita mencari gradien dari wake-nya itu sendiri. Nah, wake-nya dari siapa? Dari diskriminator dan si generator. Nah, untuk menghitungnya kan kita perlu loss-nya dulu ya. Jadi kita menghitung gradien untuk loss pada diskriminator, semua variabelnya ya. Kemudian untuk yang gradient loss, untuk yang generator, dan untuk semua variabelnya. Nanti kita mendapatkan gradien dari D dan G. Nanti ini digunakan untuk perhitungan bobot baru ya. Nah, kemudian kenapa kita punya compute gradient G lagi, bukannya kita udah ngitung gradient G di sini ya? Ya, karena seperti saya bilang tadi, eh, pada kasus GAN, itu generator itu susah untuk dilatih. Kayak orang itu susah untuk latihan membuat karya gitu kan, karya lukis misalkan, daripada ngejudge. Makanya lebih banyak waktu dihabiskan oleh pelukis untuk latihan daripada ngejudge, orang yang ngejudge. Makanya kita punya standalone eh, perhitungan gradient G. Karena nanti misalkan pada satu epoch, satu iterasi, itu dilakukan training satu kali pada diskriminator, tapi misalkan dilakukan training 3 kali pada generator. Makanya sekali dihitung pakai ini pakai compute gradient yang bersama-sama, nanti ditambahkan ekstra kayak les tambahan gitu. 2 kali untuk si perhitungan G aja, gradient dari G. Jadi sama ya, tinggal dicari Z-nya, kemudian Z-nya diprediksi menjadikan X gen, ya. Kemudian kita reduce min kayak tadi, yang kayak gini. Kita dapat G loss, habis dapat G loss, kita hitung deh gradiennya, kayak gitu. Kemudian kita buat function train untuk one page ya, karena kita punya multiple page. Makanya nanti kalau kita train multiple page, nanti kita masukkan ke dalam function namanya train. Nah, jadi di train one page ini,
kita mengcompute gradiennya. Setelah dikomput kan pasti kita tadi update ya pakai W new kurangi dengan learning rate dikalikan dengan gradiennya. Makanya kita pakai optimizernya ini untuk update entah pakai RMS prop, Adam, SD grad, ada grad, kemudian SGD dan sebagainya bebas. Kemudian setelah kita apply gradient, dihitung ini ya, gradient yang baru, weight yang baru. Kemudian kita seperti saya bilang tadi, kita kasih perhitungan gradient lagi. Jadi kita kayak kasih les tambahan untuk si generator. Untuk range-nya terserah kalian. Misalkan entry-nya G-nya itu 3 misalkan. Atau 2. Berarti si diskriminator dilatih sekali dalam satu train one batch. Tapi generator misalkan di sini train G-nya 2 berarti 1, 2, 3. Kayak gitu. Jadi 3 kali. Dia latihan lebih banyak 3 kali lipat daripada si diskriminator. Karena memang tugasnya lebih berat ya. Kayak gitu. Ya sama ya tinggal compute gradient. Tapi pakai yang standalone ini G. Kemudian tinggal di apply gradientnya untuk update bobot. Kemudian setelah itu di-generate untuk ini function untuk nge-generate data baru, bisa untuk yang nanti evaluasi. Kayak misalkan kita setelah melakukan training 1000 kali, kemudian kita mau nyoba nge-generate data baru, nanti bisa pakai function ini. Kemudian ini train ini digunakan untuk nge-training seluruh batch ya. Jadi makanya kita lihat ini epoch eh, berapa, tergantung kalian mau berapa kali epoch. Dan di sini ada looping lagi untuk semua batch di dalam dataset gitu. Nah, nanti kita tinggal hitung aja. Ini saya cepatkan aja karena ya ini hanya placeholder gitu kan untuk nampung loss-nya. Kemudian ini hanya untuk visualisasi, ngeplot bar-nya untuk latihan. Yang penting adalah di sini kita menghitung loss-nya. Kemudian setelah dihitung loss-nya, kita masukkan ke loss batch ini ya, si G dan juga D. Kemudian kita print untuk per 25 uh, epoch, batch, sorry. Kemudian kita hitung rata-rata delos dan gelos untuk setiap batch. Kemudian kita plot untuk setiap epoch gimana hasilnya. Coba kita run. Kemudian ini data kita kan ukurannya 28 kali 28. Makanya kita tambah satu channel dan tambah satu batch. Nanti kalau kita lihat di sini shape-nya awalnya gini nih. Lalu ada kita perlu tambahkan namanya channel ya atau depth-nya. Kalau channelnya 3 berarti RGB, kalau channelnya cuma satu berarti um, grayscale. Nah, ini kita tambahkan satu ya. Ini aja belum dirun ngapain. Jadi ini kita tambahkan satu jadinya uh, sekarang 4 dimensi dengan page size, kemudian width dan height ya atau height dan width. Kemudian di sini satu ini adalah jumlah channel. Kemudian kita training. Oh enggak, ini di baru inisialisasi function, kita build lalu kita training. Ya di training ini akan cukup lama, tapi kita lihat dulu satu, nanti setelah satu epoch kita lihat hasilnya, kita skip, habis skip nanti kita lihat setelah ke 30 epoch ya. 20 epoch di sini. Karena nge-trainingnya kan cukup makan waktu. Oke, jadi ini epoch pertama hasilnya kayak gini ya. Em, ya udah terbentuk image-nya cuma masih sangat kasar sekali. Nanti kita tunggu sampai 20 epoch. Saya pause videonya nanti kita kalau sudah selesai kita lanjutkan ya. Oke, jadi di sini udah eh, selesai ya epochnya 30 dan ini udah terbentuk gambar. Mari kita coba lihat history plot untuk loss-nya. Oh ini untuk diskriminator main bagus ya. Sampai menyentuh angka 0 nih. Nah, ini juga yang ini si generator juga sama seperti menyentuh angka 0. Cuma ya tadi ya saya bilang akan mendekati 0,5 untuk yang standar GAN. Tapi kalau yang W GAN dengan gradient ini karena ada penaltinya jadi nggak bertemu titik 0,5 tapi dia udah stagnan nih. Ya mungkin dia akan turun lagi ya. Cuma nggak securam yang awalnya nih. Dan kebetulan uh, GAN ini cukup unik karena ketika diskriminatornya loss-nya turun, maka si apa namanya si generatornya akan naik, jadi saling berkebalikan gitu. Mungkin saya biar nggak naik turun, saya plot kayak gini ya. Jadi ketika dia turun, dia akan naik dan ini harusnya udah mulai stagnan ya. Ini bahkan mulai mau naik lagi. Nah jadi ini udah cukup lah untuk 20 epoch. Coba kalau kita mau nyoba generate new data pakai W kan mana nih? Nah ini ya WS kan. Kita lihat. Nah ini 5 gambar ini sebenarnya belum pernah ada di gambar sebelumnya ya dataset kita.
Tapi WS kan atau Western, gimana sih cara ngomongnya? Westerstein kan dengan gradient tab ini bisa mengenerate image. Kita bisa run berulang-ulang ya, kayak gini. Dan juga bisa jumlahnya macam-macam. Misalkan nomor image-nya ada 20 lah ya. Itu, wah, tapi jadi kecil ya karena harus berbagi subplot kayak gitu. Coba kita bikin 3 aja. Nah, ini gambar mungkin hoodie, mungkin sepatu, mungkin baju kayak gitu. Yang belum sebenarnya bagus karena kita pakai arsitektur yang cukup relatif sederhana ya. Dan kita nggak pakai hyperparameter tuning atau apapun. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.